Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Baiklah, kali ini kita akan membahas perkembangan Islam di Asia Tenggara. Materi ini sangat menarik karena kita akan tahu bagaimana alur masuknya Islam di kawasan Asia Tenggara. Dan di negara mana dulu Islam masuk di kawasan ini? Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana bisa Islam berkembang sangat pesat di wilayah ini? Apakah murni dibawa dan dikembangkan para pedagang ataukah dirancang secara khusus oleh kekuatan politik di luar sana untuk mengembangkan Islam di kawasan ini? Bila murni dibawa dan dikembangkan para pedagang, mengapa Islam bisa berkembang pesat hingga membentuk kerajaan atau negara Islam dalam bendera Darussalam yang wilayahnya menghubungkan satu sama lain mulai Indonesia, Brunei, Malaysia hingga Thailand? Kalian ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita coba mulai urai kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Sekedar diketahui bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan wilayah tenggara di benua Asia, mencakup mulai semenanjung Indochina dan semenanjung Malaka hingga Kepulauan Melayu. Negara-negara di kawasan ini kini membentuk suatu wadah bernama ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Di antara negaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar hingga Kamboja. Nah, bagaimana Islam bisa cepat masuk dan berkembang di kawasan ini? Padahal kawasan ini jauh dari wilayah Arab asal agama Islam itu berasal. Salah satu faktornya karena dahulunya kawasan ini sangat strategis, berada di tengah-tengah kegiatan perdagangan dunia. Ingat letaknya berbatasan dengan Tiongkok, Cina di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat. Posisi seperti itu membuat kawasan Asia Tenggara menjadi magnet dalam kegiatan transportasi dan interaksi perdagangan dunia internasional. Apalagi sebagai negara wilayah agraris, banyak menghasilkan berbagai tanaman dan rempah-rempah, menarik banyak negara luar. Kehadiran mereka dalam hubungan dagang juga melahirkan banyak kepentingan, termasuk kepentingan dakwah. Mereka melakukan dakwah sambil berdagang hingga bersambung hubungan pernikahan dan relasi damai lainnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira di negara mana dulu agama Islam pertama kali masuk di kawasan ini? Tentu ini menarik untuk bisa tahu alur penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara. Untuk bisa tahu jawabannya, mari kita bahas satu persatu. Tetapi kita coba mulai bahas saja dari Brunei Darussalam, karena masuknya Islam ke Indonesia sudah kita bahas di video sebelumnya. Brunei Darussalam merupakan negara Islam berada di barat laut pantai utara Pulau Kalimantan, negara Indonesia. Luas wilayahnya kurang lebih 5.000 km persegi atau lebih kecil dari wilayah Kabupaten Banyuwangi di Indonesia atau hampir setara dengan Provinsi Bali. Jadi Brunei tercatat sebagai salah satu negara terkecil di dunia. Padahal dahulunya negara Islam ini sangatlah besar. Wilayahnya luas mencakup sebagian wilayah Indonesia, Malaysia hingga Filipina. Mengapa bisa terjadi? Inilah yang akan kita bahas di sini. Brunei Darussalam adalah negara Islam. Ajaran Islam sendiri masuk ke wilayah ini diperkirakan sekitar tahun 977 Masehi melalui jalur timur Asia Tenggara oleh para pedagang negeri Cina. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam menjadi agama resmi negara semenjak pemerintahnya dipimpin Raja Awang Alak Betatar. Raja Awang sendiri dulunya bukan seorang Muslim, tetapi akhirnya masuk Islam dan namanya berganti menjadi Muhammad Shah sekitar tahun 1406 Masehi. Islam di Brunei terus berkembang dan semakin berkembang pesat sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei tahun 1425 Masehi. Sultan Syarif Ali merupakan seorang ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah SAW Hasan. Sebagaimana tercantum dalam batu Tarsilah atau prasasti abad ke-18 Masehi di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam.
Perkembangan Islam di Brunei semakin terlihat setelah Malaka sebagai pusat penyebaran Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 Masehi. Ini karena banyak ahli agama Islam pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama tersebut membuat perkembangan Islam makin cepat menyebar ke masyarakat. Kemajuan Islam semakin pesat dan nyata, apalagi di masa pemerintahan Sultan kelima, Bolkiah. Bahkan di awal abad ke-16 dalam pemerintahannya, wilayah kekuasaan Brunei tidak hanya mencakup seluruh Kalimantan, tetapi juga sebagian Filipina, khususnya di Pulau Luzon dan Mindanao. Wilayah lain yang menjadi wilayah kekuasaan Brunei, termasuk diantaranya adalah Sulu, Selandung, Pulau Sulu, Kepulauan Balabak, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan. Itu berarti wilayah kekuasaan Brunei Darussalam kala itu meliputi 3 wilayah bagian negara Indonesia, Malaysia, hingga Filipina. Bahkan wilayah Manila, ibu kota Filipina pun akhirnya jatuh ke kekuasaan Brunei setelah Sultan Bolkiah berhasil mengusir Wangsa Tondo dari sana. Konon nama Manila diambil dari kata Arab yakni fi amanillah yang berarti di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jejak dominasi Islam di Filipina sangat terlihat saat itu. Maka tak heran sejak itu Brunei Darussalam menjelma sebagai kekuatan Islam, bahkan pusat penyebaran Islam sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Asia Tenggara kala itu. Saat dipimpin Sultan ke-9 Hasan, Brunei juga sudah memiliki institusi-institusi agama, juga menerapkan undang-undang Islam, yaitu hukum qanun terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian. Namun, tahun 1565 Masehi, Brunei mulai mengalami gesekan dengan negara kolonialis Eropa Barat, terlibat perang hebat dengan Spanyol. Hubungan kedua belah pihak semakin memanas dengan jatuhnya Manila di tangan Spanyol. Tak hanya itu, Kesultanan Sulu pun diambil alih, termasuk Kesultanan Brunei pun ikut diserang tahun 1578 Masehi. Sejak itu, Brunei mengalami kemunduran, apalagi sejak kematian Sultan Muhammad Ali. Perang saudara semakin memperparah Brunei. Kondisi itu dimanfaatkan penjajah Eropa menguasai wilayah Brunei. Sebagian besar Kalimantan dicaplok Belanda secara berangsur-angsur. Aksi pemberontakan dalam negeri semakin memperlemah posisi Brunei. Sultan Brunei Umar Ali Saifuddin II kala itu tidak dapat mengatasi pemberontakan dalam negeri. Dalam kondisi itu, James Brooke asal Inggris datang ke Sarawak, salah satu wilayah Brunei yang kini menjadi negara Malaysia. Brooke lalu menawarkan bantuan berupa senjata dan berbagai logistik lainnya kepada paman Sultan, Raja Muda Hasim, agar Brunei bisa mengakhiri pemberontakan tersebut. Aksi pemberontakan pun akhirnya berhasil dipadamkan. Sebagai balas budi, Brooke ditunjuk sebagai gubernur Sarawak tahun 1841 Masehi. Namun Brooke menolak dan meminta lebih dari itu. Brooke melawan dan mengepung ibu kota Brunei Darussalam, menuntut diangkat sebagai Raja Sarawak, hingga Sultan Brunei Darussalam Saifuddin II tidak berdaya dan akhirnya mengabulkan mengangkat Brooke menjadi Raja Sarawak yang memiliki kendali politik dan ekonomi secara penuh. Rupanya cara Brooke tersebut tidak ubahnya hanya sebagai trik politik untuk menguasai kerajaan Brunei Darussalam sedikit demi sedikit. Bahkan di awal abad ke-20, Inggris semakin mencampuri urusan dalam negeri Brunei, termasuk memaksa mengadakan perjanjian tahun 1906 Masehi. Salah satu isinya memberi ruang pejabat kolonial Inggris menjadi penasihat sultan. Dalam perkembangannya, posisi itu semakin menghegemoni kerajaan Islam ini. Bahkan akhirnya kekuasaan eksekutif sultan di bawah kendali Inggris seutuhnya. Inilah detik-detik penjajahan Inggris terhadap wilayah kerajaan Islam Brunei Darussalam. Brunei benar-benar sebagai protektorat atau negara di bawah kontrol Britania Raya Inggris bertahan lama hingga 1959 Masehi.
Tahun 1959 Masehi, Brunei mencoba mendeklarasikan diri sebagai kerajaan baru dan berhasil, tetapi tidak penuh karena masalah hubungan luar negeri, keamanan, dan pertahanan tetap di bawah kendali Britania Inggris. Dalam kondisi itu, Brunei sempat menerima tawaran bergabung dengan wilayah jajahan Inggris lainnya seperti Singapura, Sabah, Sarawak, dan Tanah Melayu untuk membentuk negara Malaysia di akhir tahun 1959 Masehi dan awal tahun 1960 Masehi. Tetapi akhirnya dibatalkan. Sultan Brunei lebih memilih membentuk negara merdeka sendiri. Pada tahun 1967, Sultan ke-28 Umar Ali Saifuddin III turun takhta dan melantik putra sulungnya Hasan al-Bolkiah menjadi Sultan Brunei ke-29. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasan al-Bolkiah, Brunei akhirnya berhasil mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984 setelah 96 tahun berada di bawah pemerintahan penjajah Inggris atau 39 tahun setelah Indonesia merdeka. Hebatnya, Brunei berhasil merdeka dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai negara Islam. Namun wilayah kekuasaannya kecil, menyempit setelah dipecah-pecah penjajah berada di barat laut pantai utara Pulau Kalimantan. Luas wilayahnya kurang lebih 5.000 km persegi atau lebih kecil dari wilayah Kabupaten Banyuwangi di Indonesia atau hampir setara dengan Provinsi Bali. Sementara sebagian wilayah lainnya dipecah menjadi bagian dari negara Malaysia dan sebagian lainnya diberikan kepada Filipina dan Indonesia. Kita hanya menerka, apakah ini bagian dari strategi politik divide et impera atau politik pecah belah sebagaimana diterapkan penjajah pada wilayah Islam lainnya, sehingga kekuatan Islam kecil dan melemah. Nah, inilah yang patut dicermati. Karena faktanya, wilayah Islam di Asia Tenggara memang terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil. Bahkan wilayah Sarawak yang dahulunya menjadi bagian dari wilayah Brunei dimasukkan sebagai wilayah Malaysia. Penjajah Inggris membentuk negara Malaysia sendiri. Itu pun wilayah Malaysia masih terpisah menjadi dua bagian, yakni Barat dan Timur yang dipisahkan oleh Laut Cina. Namun lepas dari apapun, Brunei tetap mampu mempertahankan diri sebagai negara Islam, menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja. Artinya, Melayu diartikan sebagai negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam diartikan sebagai agama yang dianut negara bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Baraja artinya adalah suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada. Sultan Hasan al-Bolkiah sebagai Raja Brunei pertama setelah merdeka. Panggilan resmi kenegaraan Sultan adalah Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda dengan gelar Muizzuddin wad Daulah, penata agama dan negara. Gelar ini sekaligus menunjukkan ciri keislamannya yang selalu melekat pada diri setiap Raja Brunei Darussalam, yang dalam silsilahnya disebut masih merupakan keturunan Rasulullah SAW. Kerajaan Brunei memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan sultan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri yang dipilih dan diketahui oleh Sultan sendiri. Di masa Sultan Hasan al-Bolkiah, selain tetap mempertahankan institusi-institusi agama untuk memandu negara ke arah kesejahteraan, Brunei juga menerapkan undang-undang Islam, hukum qanun. Di samping itu, Sultan juga melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Qadhi tahun 1955. Majelis ini bertugas memberikan dan menasihati Sultan dalam masalah agama dan ideologi negara. Juga dibentuk jabatan Hal Ehwal Agama, bertugas menyebarkan Islam baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun pada masyarakat luas.
Langkah lain Sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei. Berikutnya Malaysia. Malaysia merupakan negara di semenanjung Malaya, Asia Tenggara dengan ibu kota Kuala Lumpur. Luas negara ini sekitar 2,5 kali Pulau Jawa. Malaysia terdiri dari dua bagian, yakni Malaysia Barat dan Malaysia Timur, namun dipisahkan Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara Malaysia dulunya hanya merupakan kawasan strategis di semenanjung Malaya, sehingga menjadi pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Seiring pesatnya perdagangan antara Tiongkok, India, dan negara-negara lain membuat Selat Malaka semakin sibuk. Kerajaan Melayu bercorak Hindu-Buddha pun akhirnya muncul pertama kali di kota pelabuhan tepi pantai Malaysia. Kerajaan-kerajaan ini pernah berada di bawah pengaruh kerajaan Chola dari India dan Sriwijaya. Dan kerajaan Sriwijaya pun akhirnya ditaklukkan kerajaan Majapahit. Inilah yang kemudian menjadi dasar sebagian pendiri bangsa yang menyatakan bahwa Malaysia termasuk wilayah Nusantara Majapahit. Sekitar abad ke-10, Islam mulai masuk di Malaysia melalui Terengganu, dan abad ke-15 muncul kerajaan Malaka didirikan Parameswara, seorang keturunan Hindu dari Palembang yang melarikan diri setelah terjadi invasi Angkatan Laut Kerajaan Majapahit tahun 1398. Dia mendirikan benteng barunya di muara Sungai Malaka tahun 1402 Masehi. Awalnya Parameswara masih Hindu, tetapi setelah memperistri putri kerajaan Islam Samudra Pasai, dia akhirnya masuk Islam. Islam pun menjadi agama resmi kerajaan Malaka setelah seluruh rakyat ikut masuk Islam. Dalam ensiklopedi tematis dunia Islam disebutkan, sejak itu para pedagang mubalik serta guru sufi berdatangan dari Timur Tengah ke bandar kerajaan Malaka dan Pasai. Dari dua kerajaan ini, ajaran Islam menyebar ke Patani, Thailand, serta kawasan semenanjung seperti Johor, Pahang, dan Perak. Di sejumlah wilayah pun bermunculan kerajaan Islam dalam bendera Darussalam. Di Indonesia muncul kerajaan Aceh Darussalam meneruskan kerajaan Samudra Pasai. Di Brunei muncul kerajaan Brunei Darussalam yang wilayah kekuasaannya sampai ke Filipina. Begitu juga di Thailand muncul kerajaan Patani Darussalam. Namun pada Agustus tahun 1511 Masehi, kerajaan Malaka runtuh setelah diserang Portugis di bawah pimpinan Alfonso. Saat itu Malaka diperintah Sultan Mahmud Shah, tapi runtuhnya Malaka bukan berarti membuat Islam lenyap di tanah Melayu. Runtuhnya Malaka justru mendorong penyebaran Islam lebih luas lagi, termasuk memajukan Brunei Darussalam. Para keturunan Sultan Mahmud Shah terus berjuang mempertahankan diri hingga tersebar ke berbagai wilayah seperti Riau, Lingga, Johor, dan Pahang, menjadi 4 negeri utama kelanjutan kerajaan Islam Melayu. Namun wilayah ini telah menjadi wilayah jajahan Portugis, diikuti Belanda datang tahun 1641, Inggris yang awalnya membangun pangkalan di Joselton, Kuching, Penang, dan Singapura pun akhirnya menjajah seluruh wilayah yang kini disebut Malaysia. Tahun 1824, Inggris dan Belanda membuat perjanjian batas-batas antara Malaya, Britania, dan Hindia Belanda, sekarang Indonesia, untuk membagi wilayah jajahannya. Tahun 1909, Inggris dan Siam, Thailand, juga melakukan perjanjian sama. Anehnya, wilayah Malaysia Utara yang sebagian besar penduduknya Muslim dimasukkan ke dalam wilayah Thailand, sehingga umat Islam di sana menjadi minoritas di tengah-tengah wilayah Thailand yang Buddha. Apa ini bagian dari trik politik divide et impera, politik pecah belah penjajah untuk memperlemah kekuatan umat Islam? Wallahu a'lam bishawab. Invasi Jepang selama Perang Dunia II mengakhiri kekuasaan Britania di Malaya. Namun setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Inggris kembali berkuasa dan membentuk Uni Malaya pada tahun 1946. Uni Malaya membuat semua negeri-negeri Melayu kecuali Singapura menjadi satu koloni. Hal ini menimbulkan perlawanan dari golongan nasionalis Melayu.
Oleh karena itu, di tahun yang sama, Kepala Menteri Johor Dato' On bin Jafar membentuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu UMNO untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan. Aksi UMNO membuahkan hasil. Tahun 1948, Uni Malaya dibubarkan diganti Federasi Malaya. Federasi Malaya terdiri dari gabungan 9 kerajaan Melayu ditambah 2 provinsi, yakni Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, dan Terengganu. Pemerintah federasi dipimpin Perdana Menteri dan ibu kotanya ditetapkan di Kuala Lumpur. Pada masa itu, Partai Komunis Malaya sedang gencar-gencarnya gerilya mengusir penjajah Inggris, dan situasi seperti itu juga terjadi di Indonesia. Partai Komunis gencar melakukan gerakan. Di Malaya, Inggris berhasil mengatasinya, namun perlawanan tetap berlangsung hingga tahun 1948 hingga tahun 1960 dan dikenal dengan sebutan Darurat Malaya. Pada tahun 1949, janji kemerdekaan mendorong Inggris memulai perundingan dengan para pemimpin Federasi Malaya. Kesepakatan Federasi Malaya mendapat kemerdekaan dari Inggris baru dicapai pada tanggal 8 Februari tahun 1956. Namun proklamasi kemerdekaan baru dilaksanakan tanggal 31 Agustus tahun 1957 di Stadion Merdeka Kuala Lumpur. Pasca kemerdekaan, nama Malaysia baru dipakai pada tahun 1963 ketika Federasi Malaya bersama Sabah, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia. Tetapi Singapura akhirnya memilih keluar tahun 1965. Malaysia merdeka sebagai negara Islam berdasarkan syariat Islam, sama seperti Brunei Darussalam. Namun bentuk negaranya adalah negara federasi terdiri dari 13 negara bagian dan 1 wilayah persekutuan. Sebutan kepala negara atau Raja Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agung, dan sejak tahun 1993, gelar panjang Raja Malaysia adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung. Jabatan itu digilir 5 tahunan oleh raja-raja negara bagian di Malaysia, sedang pemerintahnya dikepalai seorang Perdana Menteri. Islam menjadi agama resmi negara. Warisan Undang-Undang Malaka berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Al-Quran berlaku di Malaysia. Di samping itu, juga Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang diberlakukan di Malaysia. Dengan adanya proses Islamisasi di Malaysia, peranan penting dalam pengembangan ajaran Islam semakin intens dilakukan para ulama dan pedagang dari Jazirah Arab. Perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya, Islam merupakan agama resmi negara. Malah di Kelantan, hukum hudud atau pidana Islam telah diberlakukan sejak tahun 1992. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain, dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Meski pemegang jabatan adalah pemimpin Muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Itulah yang terjadi di Malaysia dan Brunei Darussalam yang tetap berhasil mempertahankan sebagai negara Islam. Tentu itu berbeda dengan Indonesia yang lebih memilih sebagai negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Terus bagaimana perkembangan dan nasib wilayah Islam yang kini bergabung dengan Filipina dan Thailand, termasuk juga di Vietnam dan Singapura dan Laos? Ikuti video berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.